Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ketua Pak Safrialdi dan Ibu dosen Ibu Nur Fajriani. Kami kelompok 2 minta izin untuk mempresentasikan hasil CGR kami mengenai pencemaran udara. Izin Bapak Ibu sudah terlihat? Halo? Sudah. Critical Journal Review dengan judul pencemaran udara kelompok 2 yang mereview saya sendiri, Inovayani Saragi, dan Pak Harsan. Adapun jurnal pertama yang kami review, yang pertama berjudul Source Identification, Spatial Distribution and Ozone Formation Potential of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylene atau BTEX, Emission in Jaran and Industrial City of Southeastern Iran. Atau dalam bahasa Indonesia, identifikasi sumber, distribusi spasial, dan potensi pembentukan ozon, emisi benzena, toluena, ethylbenzena, dan xylena, BTEX, di Zaran, kota industri di Tenggara Iran. Jurnal ini diambil dari Journal of Air Pollution and Health musim panas tahun 2022. Volume 7, halaman 217, sampai 232 tahun 2022. Penulis Muhammad Malakosyan, Sobang Maleki, Said Rajadi, Hateme Hasan Jadeh, Ali Reza Nasiri, Amir Muhammad Mohamdi, Maryam Farazi. Reviewer Inovayani Saragi dan Harsana Sumirat. Direview tanggal 3 November tahun 2022. Abstrak terlampir dalam jurnal. Tujuan untuk mengetahui kadar spesies BTEX dan OSP yang berasal dari senyawa BTEX di udara, ambien, jaran, dan menilai kemungkinan sumber dan distribusi spasial dari spesies tersebut. Subjek penelitian, jaran, kota industri di Tenggara Iran. Asesmen data, kadar BTEX di musim panas, kadar BTEX di musim dingin. Kata kunci, benzena, toluena, ethylbenzena, xylena, potensi pembentukan ozon, senyawa organik yang mudah menguap, kota Zaran. Latar belakang. 1. Polusi udara telah dianggap sebagai salah satu tantangan lingkungan terpenting di dunia. Kedua, sumber utama polusi udara adalah operasi industri, transportasi mobil, dan aktivitas perumahan. Ketiga, polutan utama adalah O3, SO2, NO2, CO, dan partikulat matter, serta volatil organik kompos atau disingkat VOC. Pelepasan VOC ke lingkungan, terutama melalui knalpot kendaraan, uap bensin dan solar, kebocoran LPG dan CNG, dan kegiatan industri terutama operasi petrokimia. Kelima, VOC berkontribusi pada penipisan lapisan ozon di stratosfer, produksi ozon troposfer, pemanasan global, dan konsekuensi buruk lainnya terhadap lingkungan. Keenam, VOC memiliki ozone formation potential atau OFP karena menyebabkan reaksi fotokimia dengan sinar matahari, menghasilkan radikal bebas seperti radikal hidroksil dan memicu proses lebih lanjut yang nantinya akan membentuk ozon. Ketujuh, radikal bebas bergabung dengan asam nitrat atau NO menghasilkan nitrogen dioksida NO2 yang akhirnya mengarah pada pembentukan ozon di troposfer. Kedelapan, paparan ozon di troposfer dapat menyebabkan asma, penurunan kapasitas paru-paru, batuk, sesak napas, dan iritasi mata. Kesembilan, konsentrasi ozon yang tinggi juga dapat merusak tanaman dan mengurangi pertumbuhan dan hasil tanaman. Ke-10, adanya masalah di kalangan warga dan pekerja industri akibat kehadiran beberapa industri di daerah ini. Metode penelitian
merupakan penelitian deskriptif, tapi ini belum kami ganti, seharusnya kuantitatif. Lokasi penelitian ini ada di Kota Zarang, yaitu lintang 30 derajat, 81, dan guzur 56 derajat, 57. Terdapat kawasan industri, pembangkit listrik tenaga panas, pencucian batu bara, kompleks pemasakan dan pemurnian tar, manufaktur wagon, dan produksi biji besi. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 sampel udara yang dikumpulkan di titik terpilih di Kota Zarang melalui metode pengambilan sampel masif di setiap musim. Ini sebagai distribusi tempat penelitiannya, tempat titiknya. Berikutnya, alat pengambil sampel atau disebut sampler pasif dibeli dari Ziscover BH berupa arang granular dalam tabung kaca terbuka. Ujung tabung difiksasi oleh 2 sumbat berpori dari selulosa asetat yang bertindak sebagai penghalang diffusi selama operasi. Tabung ditempatkan pada botol kaca dan tutup ulir berlapis PPFE untuk menghindari kontaminasi selama pengangkutan dan penyimpanan. Sampler dipasang pada ketinggian 1,5 meter dari permukaan tanah. Semua sampler dipasang pada hari yang sama, dikumpulkan selama periode 30 hari selama musim panas, dari 6 Agustus sampai 5 September, dan musim dingin dari 23 Januari sampai 22 Februari tahun 2020. Sampler dipindahkan ke laboratorium dalam kondisi dingin sesegera mungkin, lalu BTX diekstraksi dari arang dengan menggunakan karbon disulfida atau CS2 dan dianalisis dengan detektor spektrometri massa kromatografi gas di Ya Bang. R kuadrat lebih besar dari 0,9 dan LOD sama dengan 0,01 gram per meter kubik dan LOQ sama dengan 0,03 gram per meter kubik. Potensi pembentukan ozon OSP ditentukan dengan menggunakan konsentrasi BTX dan koefisien NIR yang dimodifikasi untuk benzen, toluen, etilbenzen, dan silena, yaitu masing-masing 0,9, 3,88, 2,93, 7,44, dan 7,4. Berdasarkan rumus, OSP sama dengan konsentrasi BTX dalam mikrogram per meter kubik dikali NIR. Konsentrasi BTX dan nilai OSP dalam sampel dianalisis dengan statistik deskriptif, nilai rata-rata di musim yang berbeda, dan lokasi dibandingkan melalui uji ANOVA. Analisis dilakukan dengan software R versi 362 dan C-Palu kurang dari 0,05 dianggap sebagai tingkat signifikan. Analisis distribusi parsial, tren spesial OSP ditunjukkan melalui ArcGIS 1081 metode Kriging yang biasa digunakan untuk memperkirakan jarak atau arah antara pengambilan sampel untuk mencerminkan korelasi parsial. Ini rumusnya, Bapak Ibu. Kemudian, Rodman Square atau error MSE dievaluasi dengan persamaan berikut. Indeks RMSE yang diterima adalah di bawah 50%. Dalam penelitian ini diperoleh RMSE sama dengan 49% di musim panas dan 43% di musim dingin. Jadi nilai-nilai yang berada dalam kisaran dapat diterima dan menunjukkan kepercayaan antara nilai yang diprediksi dan diukur. Hasil penelitian. Berikut hasil penelitian. Total kadar BTEX ditemukan 79,26 plus min 26,87 gram. Ini seharusnya mikrogram ya, tapi tidak muncul dia di slide-nya. Mikrogram per meter kubik di musim panas dan 37,38 lebih positif negatif atau lebih plus min 29,18 mikrogram per meter kubik di musim dingin. Total konsentrasi BTX selama kedua musim adalah 113,28 plus min 41,60. Peringkat BTX di semua sampel ini adalah toluena, lebih besar daripada metafara silena, lebih besar dari ortosilena, lebih besar dari etilbenzena, lebih besar dari benzena. Jadi yang paling sedikit adalah benzena dan yang paling banyak adalah toluena. Hasil penelitian lain juga menunjukkan hasil dengan urutan yang sama. Ini berbagai penelitian dari berbagai negara, gitu. Maaf, dari Iran juga, tapi di lain tempat.
Kemudian peringkat OSP di semua sampel, karena konsentrasinya tadi sudah diketahui bahwa toluena lebih besar, peringkat OSP-nya juga mengikuti. Jadi toluena lebih besar daripada metafaracilena, daripada O-silena, lebih besar dari etilbenzena, lebih besar daripada benzena. Toluen dan silena menghasilkan OSP paling banyak, konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi OSP keseluruhan selama musim panas itu 374,79 plus min 135,08 mikrogram per meter kubik, musim dingin 172,61 plus min 148,81 mikrogram per meter kubik. Rekomendasi WHO untuk OSP adalah 100 mikrogram per meter kubik. Jadi ini gambar perbandingan antara toluen, yaitu di musim panas dan di musim dingin. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya juga ada di tabel ini, dan ternyata memberikan hasil yang sama. Distribusi spasial dari komponen BTS, yang pertama untuk musim panas, nah ini diberitahu di dalam sebuah grafik, gambar dalam setiap titik-titik penelitian. Jadi diberitahu di situ warna biru konsentrasinya 84,7 sampai 104, begitu seterusnya. Ini untuk musim panas. Sorry, musim dingin. Seperti kita ketahui tadi, benzena tidak dapat diukur, jadi hanya ada tiga data distribusi. Diskusi penelitian. Menurut jurnal utama sendiri, penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui kadar BTS dan OSP di kota jarang. Yang kedua, sampel diperoleh dari 30 titik sampel dengan menggunakan alat sampel pasif. Yang ketiga, sampel diekstraksi dengan CF2, lalu dianalisis menggunakan alat GC-MS, konsentrasinya ditentukan dengan alat spektrometer massa. Setelah diperoleh konsentrasi masing-masing BTS, lalu dengan metode analisis statistika diperoleh kadar ESP masing-masing dan secara keseluruhan. Distribusi spasial dari komponen BTS di musim panas dan di musim dingin, masing-masing titik pengambilan sampel dijelaskan dalam gambar. Daftar pustaka sangat lengkap, jurnal yang digunakan dari berbagai negara. 2. Menurut perbandingan dengan jurnal pembanding 1, penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Kota Medan di 3 titik lokasi, baik jurnal utama dan jurnal pembanding sama, yaitu menganalisis kadar polutan pencemar udara. Daftar pustaka, buku, dan jurnal penelitian dari berbagai negara. Kekuatan jurnal. Penggunaan bahasa dalam jurnal sudah ilmiah, berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Teknik pengambilan sampel serta analisis sampel dijelaskan secara detail, bahkan model alat yang digunakan juga dijelaskan secara detail. Lokasi pengambilan sampel juga dijelaskan secara detail berupa titik koordinat dan gambar, demikian juga jarak titik pengambilan sampel dianalisis dengan metode statistika, yaitu metode Kruming. Berikutnya, peneliti memberikan lokasi penelitian dengan jelas menggunakan titik koordinat dan gambar. Kemudian, hasil penelitian disajikan berupa grafik, kurva, dan gambar, sehingga pembaca sangat mudah memahami analisis data pada penelitian. Berikutnya, sudah menyertakan penelitian sebelumnya di lokasi yang berbeda dan negara yang berbeda dengan karakteristik daerah yang mirip. Kelemahan jurnal, di latar belakang dijelaskan bahwa studi dilakukan karena ada masalah kesehatan di kalangan warga dan pekerja industri karena kehadiran beberapa industri di daerah itu, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik atau tidak diberitahu data misalnya dari dinas kesehatan yang terkait. Berikutnya, tidak menjelaskan kondisi demografi masing-masing titik sampel, hanya menjelaskan bahwa selain kendaraan bermotor, pabrik car adalah sumber utama benzen, sementara konstituen lain belum dijelaskan. Kesimpulan, konsentrasi BTS lebih tinggi di musim panas yang menunjukkan bahwa fluktuasi musiman memiliki dampak utama pada emisi senyawa aromatik ke udara sekitar. Kedua, kelimpahan relatif BTEX di semua sampel adalah toluena lebih besar daripada metafaracilena, lebih besar dari ortosilena, lebih besar dari etilbenzena, dan lebih besar daripada benzena. Konsentrasi benzena lebih rendah dari spesies yang lainnya. OSP keseluruhan di kedua musim ditentukan lebih dari 100 mikrogram per meter kubik sebagai pedoman yang direkomendasikan yang ditetapkan oleh WHO. Penelitian lebih lanjut tentang sumber BTX, tindakan pengendalian, pengembangan ruang hijau, peningkatan kualitas bahan bakar
di kendaraan bermotor dan pabrik dapat disarankan untuk mengendalikan BPES dan penurunan kadar OSP di daerah ini. Saran, sebaiknya dilampirkan hasil riset atau data masalah kesehatan di kalangan warga dan pekerja industri. Yang kedua, sebaiknya dijelaskan kondisi demografi masing-masing titik sampel. Yang ketiga, sebaiknya dijelaskan sumber lain untuk konstituen lain selain benzen. Referensi dari jurnal berjudul Studi Kandungan Logam Berat AS/CD, CR, PB, dan HG dalam particulate matter 10 mikron atau PM10 di beberapa ruas jalan Kota Medan. Jurnal kedua, Studi Kandungan Logam Berat AS/CD, CR, PB, dan HG dalam particulate matter 10 mikron atau PM10 di beberapa ruas jalan Kota Medan. Jurnal ini kami ambil dari Jurnal Dampak Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas tahun 2019. Volume 16, nomor 2, ISSN, print 1829684, ISSN online 25975129. Penulis Isra Suryani, M. Nasri Akbar, Nurmah Latifah. Reviewer Inovayani Saraji dan Harsena Sinurat. Direview tanggal 4 November 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui yang pertama, menganalisis kadar logam berat AS, CD, CR, HG, dan PB dalam PM10 di beberapa ruas jalan di Kota Medan. Untuk menentukan korelasi antara jumlah kendaraan dengan kandungan logam berat AS, CR, CD, HG, dan PB dalam PM10. Kata kunci logam berat PM10 terbuka hijau transportasi. Asesmen data logam berat AS, CR, CD, HG, dan PB dalam PM10 dan jumlah kendaraan bermotor. Latar belakang. 1. Peningkatan kendaraan akan menurunkan kualitas udara ambien perkotaan. 2. Kendaraan bermotor merupakan sumber pencemaran udara karena menghasilkan gas CO, NOx, hidrokarbon, dan SO2, serta partikulat dalam bentuk PSP, PM10, dan PM2,5. PM10 adalah partikel yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 10 mikrometer, sangat kecil sehingga dapat masuk ke paru-paru, berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Dampak lain yang ditimbulkan adalah iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, batuk, dada sesak, sesak napas, fungsi paru-paru berkurang, denyut jantung tidak teratur, serangan asma, dan serangan jantung. Keempat, penelitian sebelumnya hanya meneliti kadar PM10, tetapi belum meneliti kandungan logam berat dalam PM10. Kelima, logam berat dapat menimbulkan efek gangguan terhadap kesehatan manusia, karena efek toksiknya mampu menghalangi kerja enzim sehingga mengganggu metabolisme tubuh, menyebabkan alergi bersifat mutagen, teratogen, dan bersifat karsinogen bagi manusia maupun hewan. Urutan toksisitas logam berat terhadap manusia mulai dari yang paling toksik yaitu Hg, Cd, Ag, Ni, Pd, As, Cr, Sn, dan Zn. Dari hasil penelitian sebelumnya, kadar PM10 tertinggi adalah di Kecamatan Amplas, Kecamatan Helvetia, dan Kecamatan Belawan. Maka penelitian ini dilakukan di 3 titik lokasi, yaitu Jalan SN Raja, Jalan Pinang Baris, keduanya mewakili sumber emisi dari sektor transportasi, dan Jalan Balai Kota, yang mewakili area kawasan pusat pemerintahan dan sumber emisi. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Kota Medan di 3 titik lokasi, yaitu A. mewakili sumber emisi dari sektor transportasi karena intensitas lalu lintas yang padat, yaitu Jalan SN Raja sebagai titik 1. B. mewakili emisi dari sektor transportasi karena intensitas lalu lintas yang padat, yaitu Jalan Pinang Baris sebagai titik 2. C. Area kawasan pusat pemerintahan dan mewakili sektor transportasi Jalan Balai Kota sebagai titik 3. Sampel dalam penelitian ini adalah udara ambien dari ketiga titik lokasi tersebut. Ini gambar lokasinya. Kemudian, pada saat pengambilan sampel, konsentrasi PM10 dilakukan traffic counting di 3 lokasi titik sampling, yaitu Jalan SN Raja, Jalan Pinang Baris, dan Jalan Balai Kota. Traffic counting dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Penelitian ini mengklasifikasikan kendaraan bermotor yang dihitung menjadi 7 kategori, yaitu sepeda motor, angkot, mobil, pick-up, minibus, bus, dan truk sesuai dengan Permen LH nomor 12 tahun 2010. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data sekunder, yaitu data meteorologi
arah angin, kecepatan angin, suhu, kelembapan, penyinaran matahari, dan curah hujan selama 5 tahun terakhir yang diperoleh dari BMKG Kota Medan. Khusus untuk data arah dan kecepatan angin akan diolah menggunakan program WRPLOT View sehingga diperoleh windrows terkait penentuan titik sampling. Yang kedua, data kualitas udara ambien existing merupakan peta indeks kualitas udara ambien untuk parameter PM10 yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Data primer adalah data yang didapat atau yang diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan yang meliputi sampel yang akan diambil, yaitu pengambilan sampling parameter polutan PM10 menggunakan High Volume Air Sampler atau HVAS. Yang kedua, pengambilan data meteorologi berupa data arah dan kecepatan angin dengan anemometer, suhu dengan termometer, tekanan dan kelembapan dengan hygrometer. Yang ketiga, data kepadatan lalu lintas dengan menghitung jenis dan jumlah kendaraan di lokasi sampling, serta kegiatan sumber emisi lainnya seperti jumlah industri, bahan bakar industri, dan lain-lain. Yang keempat, koordinat titik sampling dengan menggunakan GPS. Metode analisis data. Yang pertama, analisis kandungan logam berat dalam sampel. Tahap 1, deskripsi sampel. Proses deskripsi sampel dilakukan dengan kertas filter dipotong menjadi bagian halus. Sampel tersebut ditambahkan asam nitrat atau HNO3 tetap sebanyak 50 ml. Kemudian sampel dipanaskan di dalam hot plate selama 23 jam hingga seluruh logam yang terkandung di dalam partikulat terlarut seluruhnya. Ke dalam larutan asam dan filter mengalami penembakan. Selama pemanasan dapat dilakukan dengan penambahan HNO3 secukupnya. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam botol polietilen yang bersih dan disimpan di dalam lemari es untuk selanjutnya diperiksa dengan ICP untuk mendapatkan kandungan logam berat dalam PM10. Yang kedua, tahap 2, analisis menggunakan ICP AES. Tahap kedua adalah proses analisis dengan ICP AAS, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy. ICP AAS adalah salah satu dari beberapa teknik analisa atomik spektroskopi. ICP AAS menggunakan plasma sebagai sumber atomisasi dan eksitasi dan kemudian pancarannya dihasilkan unsur diukur intensitasnya. Plasma adalah suatu gas ionisasi yang terdiri dari ion, atom, dan elektron. Langkah kerja ICP AES terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, tahap pertama preparasi sampel. Pada tahap ini, beberapa sampel memerlukan langkah preparasi khusus seperti penambahan asam, pemanasan, dan destruksi dengan microwave. Yang kedua, tahap kedua adalah nebulisasi, yaitu yang artinya cairan diubah menjadi aerosol. Yang ketiga, tahap ketiga adalah desolvasi atau volatilasi, yaitu pelarut dihilangkan sehingga terbentuk aerosol kering. Yang keempat, tahap keempat adalah atomisasi yang merupakan ikatan gas putus dan hanya ada atom. Suhu plasma dan temperatur sangat penting pada tahap ini. Tahap kelima adalah eksitasi, yaitu atom memperoleh energi dari tumbukan dan memancarkan cahaya dari panjang gelombang yang khas. Tahap keenam adalah deteksi strip pemisahan, yaitu grating, mendispersikan cahaya yang dapat diukur secara kuantitatif. Hasil analisa kandungan logam berat dalam PM10 dibandingkan dengan baku mutu logam berat dari beberapa negara di dunia. Berikut tabel pembanding baku mutu logam berat. Analisis data secara statistik untuk menentukan korelasi antara sumber pencemar dengan kandungan logam berat dalam PM10 dengan menggunakan persamaan uji korelasi. Jadi rumusnya. Jadi, jika 0 berarti tidak ada korelasi antara dua variabel. Jika 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah. 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. 1 korelasi sempurna. Hasil penelitian. 1. Jumlah kendaraan di beberapa ruas kota Medan. Ini sebagai grafiknya. Kita lihat jumlah kendaraan terbesar itu ada di Jalan SM Raja. Pagi dia berwarna biru, sore berwarna oranye. Jadi sore lebih banyak kendaraannya. Berdasarkan grafik, di Jalan SM Raja merupakan titik sampling dengan jumlah kendaraan terbanyak, yaitu pagi 37,45%, sore 39,45%. Dengan jenis kendaraan, sepeda motor sebanyak 59,18%, minibus sebanyak 19,26%, angkutan kota atau angkot sebanyak 7,35%, taksi sebanyak 0,35%, pickup sebanyak 3,03%, jeep sebanyak 1,53%,
sedan sebanyak 3,25%, bus sebanyak 2,73%, dan truk sebanyak 3,07%. Kondisi meteorologi di beberapa ruas jalan kota Medan. Ini contoh di Jalan SM Raja suhu 29,8 derajat Celcius, kelembapan 86%, tekanan 758 mm Hg, kecepatan angin 2,10, arah angin dari timur. Kondisi meteorologi saat sampling itu di pertengahan bulan Mei, termasuk musim peralihan di mana masih terjadi hujan. Hal ini bisa dilihat dari kelembapan yang cukup tinggi dan kecepatan angin yang tidak terlalu besar, sehingga konsentrasi PM10 yang tertangkap oleh kertas filter menjadi lebih besar. Konsentrasi PM10 di beberapa ruas jalan kota Medan. Nah, jadi konsentrasi PM10 juga paling besar ada di Jalan SM Raja. Kemudian berdasarkan gambar, dilihat bahwa konsentrasi PM10 pada Jalan SM Raja itu adalah 271,51 mikrogram per nanometer kubik. Sudah melebihi baku mutu udara ambien dalam PPRI nomor 41 tahun 199 yaitu 150 mikrogram per nanometer kubik. Sementara apabila dibandingkan dengan standar WHO yaitu 50 mikrogram per nanometer kubik ketika titik sampling sudah melebihi standar WHO. Konsentrasi PM10 yang tinggi di Jalan SM Raja berbanding lurus dengan sumber pencemaran pada titik tersebut, di mana jumlah kendaraan terbanyak berada pada jalan tersebut. Berikutnya, berdasarkan gambar 3 juga dapat dilihat, ini tadi sudah ya, konsentrasi logam berat. Kita mulai dengan logam arsen. Nah, hasil analisis, ini dia, konsentrasi logam berat untuk arsen. Berdasarkan gambar 4, terlihat bahwa konsentrasi logam berat AS di semua lokasi sampling, yaitu Jalan SM Raja, Jalan Pinang Baris, dan Jalan Balai Kota, sudah melebihi baku mutu dari Ontario Ministry Environment and Air Quality kriteria Texas Commission of Environment Quality atau OAQC strip PCAQ dengan batas maksimal arsen di udara ambien adalah 0,5 mikrogram per nanometer kubik. Sementara itu, jika dibandingkan dengan baku mutu arsen di udara ambien yang ditetapkan oleh Vietnam, 0,017 mikrogram per nanometer kubik juga sudah melebihi. Pusar Pedal melakukan penelitian dan mengajukan usulan batas maksimal AS adalah 0,3 mikrogram per nanometer kubik. Maka dari hasil sampling di lokasi penelitian juga sudah melebihi baku mutu tersebut. Kadmium, ini grafiknya kita lihat kadmium itu analisanya berarti yang berwarna biru ya. Jadi semua masih berada di bawah standar baku mutu untuk ini dia, karena standar baku mutunya ada beberapa gitu. Gambar 5 menunjukkan bahwa konsentrasi CD dari hasil pengukuran berada di bawah baku mutu logam kalau kita menggunakan OAQC-PCAQ dan usulan pusar pedal. Apabila dibandingkan dengan baku mutu CD di Vietnam, maka konsentrasi CD di beberapa ruas jalan kota Medan sudah melebihi baku mutu Vietnam. Konsentrasi CD tertinggi terjadi di Jalan SM Raja, yaitu sebesar 1,182 mikrogram per nanometer kubik. Sumber CD pada lokasi ini dapat berasal dari sumber natural dan antropogenik. Sumber natural berupa CD yang terpapar di tanah sehingga apabila ada angin maka partikulat debu dari tanah akan terangkat ke atas dan ditangkap oleh alat HPAS. Sumber antropogenik dari CD biasanya dari industri pelapisan logam, pembakaran sampah, dan asap rokok. Apabila dilihat di sekitar lokasi sampling, antropogenik berasal dari asap kendaraan. Kromium. Ini untuk kromium. Jadi kromium itu tadi yang ada standar baku mutunya hanya pusar pedal. Jadi masih di bawah standar baku mutu. Merkuri. Ini lagi merkurinya yang warna biru analisanya untuk analisa merkuri, konsentrasi merkuri dari hasil pengukuran berada di bawah baku mutu logam berat kalau kita berdasarkan OAQC-PCAQ yaitu 2 mikrogram per nanometer. Apabila dibandingkan dengan baku mutu merkuri di Vietnam dan usulan pusar pedal, maka konsentrasi Hg di Jalan SM Raja terbesar sudah melebihi baku mutu usulan pusar pedal dan Vietnam. Timbal. Ini gambar untuk timbal.
Berdasarkan gambar 8, terlihat bahwa hasil sampling konsentrasi logam berat Pb dalam PM10 masih berada di bawah beberapa baku mutu yang menjadi acuan. Korelasi jumlah kendaraan dengan konsentrasi logam berat. Untuk AS, CD, CR, dan HG korelasinya cukup dari hasil hitungan statistik. Untuk AS, CD, CR, dan PB korelasi cukup, sementara untuk HG korelasinya kuat. Meskipun ada hubungan yang searah, nilai koefisien korelasinya menunjukkan nilai dari 0,276 atau 0,516 yang menyatakan kekuatan hubungan antara jumlah kendaraan dengan kandungan logam berat PM10. Korelasi cukup sampai kuat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk parameter Hg, peningkatan jumlah kendaraan mempengaruhi peningkatan konsentrasi Hg di udara ambien. Sementara untuk parameter AS, CD, CR, dan PB terlihat korelasinya cukup, yang berarti keberadaan logam berat tersebut tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor. Menurut jurnal diskusi penelitian, menurut jurnal pembanding 1, penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menentukan kadar logam berat AS, CD, CR, HG, dan PB serta korelasinya dengan jumlah kendaraan bermotor di 3 titik sampling. Kedua, konsentrasi AS di 3 titik sampling sudah melebihi baku mutu. Kemudian konsentrasi logam CD di 3 titik sampling juga sudah melebihi baku mutu untuk mutu Vietnam, tetapi masih belum melebihi standar baku mutu yang ditetapkan QAQC, strip TCEQ, dan usulan pusar pedang. Konsentrasi logam CR di 3 titik sampling belum melebihi baku mutu, standar baku usulan pusar pedang. Konsentrasi logam Hg di 3 titik sampling belum melebihi baku mutu jika dibandingkan dengan standar TCEQ dan QAQC tadi. Konsentrasi Hg di jalan SM Raja sudah melebihi baku mutu jika dibandingkan dengan standar usulan pusar pedang. Dan konsentrasi Hg di 3 titik sampling melebihi baku mutu jika dibandingkan dengan standar Vietnam. Konsentrasi logam di PB di 3 titik sampling belum melebihi baku mutu dari ketiga standar baku mutu yang digunakan. Korelasi terhadap kendaraan bermotor sebagai sumber polutan untuk logam berat AS, CD, CR, dan HG berada pada kategori cukup, artinya keberadaan logam tersebut tidak hanya dari kendaraan bermotor. Sedangkan untuk logam Hg berada pada kategori kuat, ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan akan meningkatkan kadar logam Hg. Menurut perbandingan dengan jurnal pembanding 3, penelitian dilakukan juga sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sama-sama menganalisis kualitas udara. Daftar pustaka dari berbagai buku, jurnal penelitian nasional, dan jurnal internasional. Kekuatan jurnal sudah menggunakan bahasa yang ilmiah dan mudah dimengerti, sudah membandingkan dengan penelitian sebelumnya, menjelaskan teknik pengambilan sampel data serta analisis data dengan detail, kemudian hasil penelitian dijelaskan dalam secara detail melalui kurva dan grafik. Kelemahan jurnal tidak dijelaskan waktu dan frekuensi pengambilan sampel. Dalam jurnal dijelaskan mengenai pengaruh industri terhadap kadar logam berat dalam PM10, tetapi tidak dijelaskan apakah ada industri di sekitar sampel atau tidak. Berikutnya, di latar belakang juga dijelaskan dampak dari PM10 terhadap kesehatan, tapi tidak dilampirkan data tentang penyakit masyarakat yang ada di sekitar lokasi titik sampling. Kesimpulan, konsentrasi kadmium di lokasi titik sampling berkisar 1,12 sampai 2,049 mikrogram nanometer kubik. Konsentrasi merkuri dari pengukuran di 3 lokasi sampling berkisar antara 0,322 sampai 0,599 mikrogram per nanometer kubik. Berikutnya, konsentrasi timbal PD dari hasil pengukuran di 3 titik lokasi sampling berkisar 0,254 sampai 0,354 mikrogram per nanometer kubik. Konsentrasi kromium CR di lokasi penelitian berkisar 0,045 sampai 0,085 mikrogram per nanometer kubik. Konsentrasi arsen berkisar 0,322 sampai 1,016 mikrogram per nanometer kubik. Korelasi antara karakteristik logam berat dalam partikulat meter dengan jumlah kendaraan bermotor diperoleh yang memiliki korelasi kuat yaitu Hg, sedangkan yang memiliki korelasi cukup yaitu AS, PB, CR, dan kadmium. Cukup yang artinya bahwa keberadaan logam berat tersebut di lokasi sampling tidak hanya berasal dari kendaraan. Saran sebaiknya dijelaskan waktu pengambilan sampel serta frekuensinya.
Yang kedua, sebaiknya dijelaskan ada atau tidak industri di sekitar titik sampling. Yang ketiga, sebaiknya dilampirkan data tentang penyakit masyarakat di sekitar lokasi sampling. Referensi dari jurnal berjudul Pemantauan Kualitas Udara Kota Tegal, Studi Kasus Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Tegal Timur. Untuk jurnal yang ketiga ini akan disampaikan oleh rekan saya, Harsona Semirat. Silakan Pak Harsona. Ada Bu Innova untuk jurnal ketiga. Jurnal ketiga. Bentar, keluar dulu. Oke. Jurnal ketiga dengan judul Pemantauan Kualitas Udara Kota Tegal, Studi Kasus Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Jurnal Ilmu Lingkungan. 10 halaman. Menurut saya Andi Pradivan Widayat dan Residu Surat dan Inovaya Pemantauan Kualitas Udara untuk kelestarian dan pengelolaan pengendalian pencemaran dapat dilakukan kualitas udara. Hasil dari pemantauan kualitas udara ambien selanjutnya digunakan untuk perhitungan IKU, Indeks Kualitas Udara, yang merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kualitas udara secara sederhana dengan menggunakan beberapa parameter standar pencemaran udara atau ISPU. Parameter yang digunakan untuk menentukan ISPU yaitu sulfur dioksida, nitrogen dioksida, oksidan, total partikel, karbon monoksida, amoniak, hidrogen, nitrogen dioksida, oksidan, total partikel, tingkat kebisingan, dan PM10. Sedangkan untuk perhitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter utama, yaitu nitrogen oksida dan sulfur oksida. Pengambilan sampel udara di Kota Tegal menggunakan alat High Volume Air Sampler atau HVAS dengan lama pengambilan selama 24 jam. Lokasi yang digunakan untuk pengambilan contoh kualitas udara ambien terletak di Jalan Dr. Cipto Mangkusumo untuk pemantauan transportasi. Sedangkan untuk pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler memerlukan waktu selama 14 hari. Lokasi yang dipilih mewakili transportasi, kawasan industri, kawasan perkantoran, dan kawasan perdagangan. Tujuan penelitian untuk pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas udara dengan melakukan monitoring pada beberapa titik di Kota Tegal yang menunjukkan ada atau tidaknya penurunan kualitas udara. Next, Edo. Pendahuluan udara dapat disebabkan oleh kebakaran gunung meletus, racun, air. Salah satunya adalah gas karbon monoksida. Pemantauan kualitas udara ambien dapat dilakukan dengan metode otomatis maupun manual. Terdapat dua metode yaitu fixed station dan mobile station. Sedangkan metode manual terdiri dari manual aktif dan manual pasif. Hasil kualitas udara ambien dapat digunakan untuk perhitungan indeks kualitas udara. IKU merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kualitas udara secara sederhana dengan menggunakan beberapa parameter terpilih. Sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor M45 LH 10/1997 dan DAL 2011/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, terdapat penurunan nilai pada Indeks Pencemaran Udara Kota Tegal pada rentang tahun 2015 sampai 2017. 15 indeks pencemaran tercatat 3.025,4.
Namun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tegal 2018, jumlah penderita ISPA di Kota Tegal kian meningkat pada rentang tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2015, jumlah penderita ISPA sebanyak 16.343 jiwa dan terus meningkat sampai dengan 30.869 jiwa pada tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, penurunan kualitas udara tidak berbanding lurus dengan banyaknya masyarakat yang terkena penyakit ISPA. Maka dari itu diperlukan upaya untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas udara dengan melakukan monitoring pada beberapa titik Kota Tegal. Hasil monitoring dapat menunjukkan ada atau tidaknya penurunan kualitas udara. Next, Kak Ina. Metode penelitian, di sini ada beberapa metode penelitian. Yang pertama, persiapan data dasar. Dalam tahap persiapan meliputi pemahaman tentang KAK, penyusunan metode dan rencana kerja mobilisasi tim penyusunan. Lalu nanti ada data dasar digunakan dalam pemantauan kualitas udara ambien Kota Tegal, yaitu yang pertama data lokasi sampling dengan keterwakilan wilayah pemukiman, transportasi dan perekonomian. Lalu yang kedua data parameter dasar yang digunakan. Lalu tahap kedua pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang berupa kegiatan pengambilan contoh satu titik sampling kualitas udara ambien selama 24 jam. Dan pada 5 titik menggunakan metode passive sampler, lokasi pengambilan contoh mewakili pemantauan untuk transportasi. Sedangkan 5 titik pemantauan dengan menggunakan passive sampler mewakili pemantauan untuk transportasi, kawasan pemukiman, kawasan industri, perkantoran, dan kawasan perdagangan. Lalu tahap pengambilan untuk alat dan bahan dilakukan dengan metode sampling dengan menggunakan alat. Yang pertama air sampler finger, lalu stone lever meter, ada anemometer, lalu high volume air sampler, lalu ada menggunakan GPS. Untuk penentuan titik lokasi pemantau udara ambien dilaksanakan sesuai SNI 19719.6/2005. Lalu untuk parameter yang dianalisis adalah kualitas udara ambien, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, total partikel, karbon monoksida, amoniak, hidrogen sulfida, suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, arah dan kecepatan angin, koordinat lokasi, tingkat kebisingan, kualitas udara dengan metode passive sampler. Lalu metode ISPU-nya dilakukan dengan menganalisis data dan melakukan pembahasan yang merupakan hasil penelitian pada lapangan dan pemantauan yang telah dilakukan. Data dianalisis dengan menggunakan perhitungan dan tabel acuan dalam perhitungan ISPU. Next, Kak Isa. Hasil dan pembahasan dari yang kami tampilkan terlampir bahwa itu lokasi pengambilan uji udara ambien di mana dipaparkan dalam jurnal ini. Lokasinya ada 6 lokasi, yaitu di Jalan Cipto Mangunkusumo, yang dimana itu daerah transportasi atau daerah tempat angkutan umum parkir seperti itu. Baru ada di Jalan Mataram, juga daerah transportasi. Lalu Kecamatan Tegal Selatan itu daerah pemukiman, Jalan Mataram itu daerah industri. Baru di Balai Kota Tegal itu daerah perkantoran. Lalu yang terakhir di Jalan Ahmad Yani itu daerah perdagangan, tempat pasar pagi seperti itu. Lalu ditampilkan juga peta untuk lokasi yang diambil sesuai dengan ada tandanya kuning, di situ ada TPA, pasar pagi, alun-alun, dan semuanya dijelaskan di situ. Next, Kak Ina. Lalu data yang pertama yang ditampilkan adalah hasil pemantauan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah,
Di sini semua kalau dilihat dari tabel ini atau dari hasil pengamatan ini, semua parameter berada di bawah baku mutu menurut SK Grup Jateng nomor 8 tahun 2001. Hanya saja di poin nomor 7 di bagian sulfida melewati baku mutu. Sama satu lagi di bagian tingkat kebisingan, di mana sulfida hasil pengujiannya 0,04, sedangkan baku mutunya itu 0,02, berarti sudah berada di atas baku mutu. Lalu tingkat kebisingan juga di atas baku mutu, di mana baku mutunya 70 pada saat pengujian berada di 71, seperti itu. Nah, jadi di jalan Ciptomangun Kusumo masih di keadaan normal. Lanjut ke Ino. Lalu di lokasi selanjutnya, yang pertama yang kita bahas di Jalan Mataram, masih di kawasan transportasi. Lokasi ini dipilih karena pusat kegiatan masyarakat terhadap aktivitas transportasi di sini beradanya pusat pemerintahan angkutan umum serta banyaknya kendaraan bermotor di sini. Jadi dipilihlah lokasi ini salah satunya. Dilihat dari tabel pengukurannya, parameternya ada sulfur dioksida atau SO2, lalu nitrogen dioksida. Dilihat bahwa dari hasil pengujian atau hasil pemantauan masih berada di bawah baku mutu yang ada. Jadi dari pengukuran yang ada masih berada di baku mutu menurut SK Grup Jateng nomor 8 tahun 2001. Lalu di jalan selanjutnya di jalan atau di pemukiman Kecamatan Tegal Selatan atau tabel 4. Di tabel 4 juga sama berada di bawah baku mutu, di mana untuk sulfur dioksidanya dihasilkan 6 mikrogram per meter kubik, lalu nitrogen dioksidanya 4 mikrogram per meter kubik. Lokasi Kecamatan Tegal ini berada di dekat pemukiman warga, masih juga di bawah baku mutu, jadi masih di keadaan yang normal saja. Lalu di tabel 5 itu berada di Jalan Mataram. Lokasi Jalan Mataram ini lokasinya berada di kawasan industri, dekat dengan kawasan industri. Di sini dari tabel hasil pemantauannya di tabel 5 masih terlihat bahwa masih di bawah baku mutu, di mana sulfur dioksidanya dihasilkan atau dicek hanya 8 mikrogram per meter kubik dari 632. Lalu nitrogennya hanya 5 mikrogram per meter kubik. Lalu di tabel 6 itu yang berada di daerah perkantoran di Balai Kota Tegal. Daerah perkantoran di Balai Kota Tegal di tabel nomor 6 masih juga di bawah baku mutu. Lalu di tabel 7 di daerah perdagangan atau pasar pagi tempat masyarakat berdagang juga masih berada di bawah baku mutu. Jadi masih keadaannya masih normal dan bagus saja, walaupun pusat pasar itu sangat ramai menurut Jepang ini. Selanjutnya ke Ina. Jadi rekapitulasi hasil pemantauan udara ambien dengan test sampler, datanya seperti yang ada di slide tersebut, di mana ada 5 titik pantau di daerah transportasi di Jalan Mataram, daerah industri Jalan Mataram juga, daerah pengantoran di Balai Kota Tegal, pemukiman di daerah Kecamatan Tegal Selatan, perdagangan di Jalan Perdagangan Pasar Pagi. Itu semua masih di bawah baku mutu, sehingga diperoleh grafik hasil pemeriksaan kualitas udara. Kemudian di beberapa titik dilihat dari grafik tersebut bahwa yang paling tinggi hasilnya adalah di daerah transportasi atau di daerah Jalan Mataram. Baru yang paling rendah untuk kadar SO2-nya itu di perkantoran, daerah perkantoran. Begitu juga di grafik yang warna merah. Untuk parameter nitrogen dioksidanya paling tinggi di daerah transportasi atau di Jalan Mataram, dan yang rendah itu di daerah kantoran dan pemukiman warga di
Kecamatan Tegal Selatan dan Balai Kota Tegal. Next slide. Lalu indeks kualitas udara IKU Kota Tegal. Nah, jadi dari ada sistem penghitungannya di jurnal tersebut dihitung dan hasilnya adalah untuk di Kota Tegal semua masih di kategori baik karena di perhitungannya indeks kualitas udara Kota Tegal tahun 2020 adalah 92,08. Nah, 92,08 itu termasuk kategori yang masih di tahap unggul. Jadi nanti ada IKLH itu dari waspada, sangat kurang, cukup, baik, sangat baik, unggul. Nah, kalau lebih dari 90 itu masih unggul. Berarti indeks kualitas udara Kota Tegal dikategorikan unggul atau di atas sangat baik. Mangunkusumo atau depan terminal Kota Tegal. Lalu nilai ISPU pada lokasi pembantuan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo di depan terminal Kota Tegal pada seluruh parameter termasuk dalam bentang 0 sampai 50 dengan kategori baik. Indeks kualitas udara Kota Tegal untuk tahun 2020 adalah 92,08 atau kategori unggul. Selanjutnya Kak Ino. Kegiatan jurnal, penggunaan bahasa dalam jurnal sudah ilmiah berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau abstraknya maksudnya. Lalu teknik pengambilan sampel serta analisis sampel dijelaskan secara detail, bahkan metode model alat yang digunakan. Lokasi pengambilan sampel juga dijelaskan secara detail berupa titik koordinat dan gambar dan demikian juga jarak titik pengambilan sampel. Lalu penelitian memberikan lokasi penelitian dengan jelas menggunakan titik koordinat dan gambar. Hasil penelitian disajikan berupa grafik, kurva, dan gambar sehingga pembaca sangat mudah memahami hasil analisis data pada penelitian. Kelemahan jurnal, kesimpulan ditulis tidak terlalu umum atau tidak mendetail. Tidak dijelaskan jarak antara titik sampel yang satu dengan yang lain. Saran sebaiknya kesimpulan ditulis secara mendetail agar pembaca lebih memahami kesimpulan penelitian. Lalu sebaiknya jarak antara titik sampel dijelaskan. Terima kasih, itu saja penyampaian dari saya kembalikan kepada Ibu Inova Saragi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah hasil presentasi dari kami dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada teman-teman untuk Pak Safriyadi. Ini langsung aja kami buka pertanyaannya. Iya, silakan lanjut aja. Oke. Yang Tapi pertama, ini 5 menit lagi loh waktu kita. Kayaknya kita ganti link ya. 4 menit lagi. Link aja lah sekarang. Oke. Hah? Ada Kita ganti aja ya. Sekarang tadi ganti linknya. Iya, kita ganti aja linknya ya. Iya. Oke, nanti kita live dulu ya. Oke.